bagus ya. Beda juga sih kehidupan teman-temanku. Teman-temanku punya banyak ada tuh suara. Tahu nih? Hongkong mahal bang. Kehidupan sehari-hari gitu loh, makan. Hai, kembali lagi bersama Billy Huang dan kali ini kita ada di Phuket Agave Social House bersama Mas Munes Ya. selaku head mixologist ya berarti. Iya, head benar. mixologist sekaligus dan ya segala macam peran lainnya. Semuanya, bartender, Semuanya. semuanya. Iya, oke Mas Munes, awal-awal kita langsung straight to the point aja. Kira-kira Phuket Agave Social House ini temanya apa itu, konsepnya gitu? Jadi sebenarnya Phuket Agave Social House ini ya, namanya juga Phuket Agave. Jadi kita menyusun konsep kayak Meksikan gitu. Jadi berbagai jenis kayak produk, dari semua basic produknya adalah agave. Ada di tequila, mezcal, pulque, agave beer, sotol, semuanya tersedia. Buat konteks sedikit, by the way, jadi sebenarnya gue minggu lalu gue udah sempet ke pas opening. ya buat inilah reki lah dan nyoba-nyoba icip-icip. Dan tadi kan itu secara konsep kita udah bahas. Sekarang berarti kayak Mas Munes nih awalnya inspirasinya dari mana gitu? Jadi tahun lalu ya, setelah kita kenalan mungkin ya bang, aku sempat ke Meksiko. Jadi saya di sana kayak kunjungan ke perkebunan agave ya, terus sempat jalan ke beberapa bar lah ya. Jadi aku lihat culture sebagai kayak gimana di sana. Akhirnya aku berpikir, wah kalau di Indonesia kayaknya cocok nih, apalagi kalau di Jakarta ya, sesuatu yang baru, agave bar gitulah, seperti itu. Oke, menurut Mas Munes sendiri apa yang bikin yakin kenapa taste bud seorang Indo bisa? Ya karena kalau saya kan udah lama berkecimpung di dunia bar ya. Jadi saya selalu analisa tuh dari segi market apa yang lagi tren di Jakarta kan sekitar 2-3 tahunnya ini ya. Mereka lebih mengarah ke tequila ya. Ya walaupun masih ya sebenarnya agave kan banyak juga tuh, ada mezcal, ada pulque, ada apa segala macam kan. Tapi trennya ya udah mengarah ke tequila. Dan sekarang saya coba buat ya kenapa enggak dicoba kayak mezcal. Mas Munes boleh ini nggak kayak kasih overview dikit aja kayak menunya Mas Munes itu, Mas Munes ngerancangnya gimana, terus kayak menu andalannya apa? Oke, jadi kalau konsep berapa koktailnya gitu, kayak berapa jenis koktail yang ada, terus ya Mas Munes aja. Jadi di pulque ini aku ada signature 15. 15 itu signature ya. Jadi aku tuangin tuh kan ini basicnya semua agave, mau mezcal, agave spirit, tequila. Jadi koktailnya nggak ada basic spirit lain. Pure dari tequila, agave spirit. Jadi saya coba ngolah signature itu kan ada 15 ya yang kayak kemarin abang cobain beberapa 5 apa 6 kali itu. Iya. Semuanya dari agave base. Dan inspirasinya banyak dari ya kalau di Meksiko sendiri kan. Cuma kan yang nggak mentah juga, misalnya apa yang disuka di sana terus saya bawa ke Jakarta. Akulturasi dan ya benar. Jadi saya harus imbangin juga. Ada tes Asia tentu saja. Saya gabungin lah dengan culture atau flavor yang dari Meksiko. Dan ada 12 kalau buka lagi menunya. Itu yang margarita itu ya. Ya, jadi margarita itu ada 12 varian saya bikin. Karena margarita itu setahu saya ya banyak klaim. Jadi dari 1930 di Tijuana Daisy, Meksiko, mereka mengklaim kalau itu adalah margarita pertama. Ya, tapi setelah itu ada lagi yang klaim. Akhirnya saya bikin, kenapa saya nggak bikin 12 varian aja sampai di future terakhir tuh. Jadi kalau experience aja sih, kalau orangnya mampu minum 12 margarita itu dari berbagai dekade 1930 40 sampai 1930 sampai di future. Kemarin yang saya coba itu ya Mas, Tommy's Margarita obviously ya. Klasik juga lah, klasik modern lah. Terus ada yang
frozen ya kemarin. Benar, dari 7 hari ini Ngerti gua. ada beberapa orang yang mampunya cuma sampai di 10. Oh, Satu, tapi dua, tetap tiga. gila sih. Yes, Iya, kalau ada yang 12 luar biasa sih. Karena saya gabung itu gak aja, ada yang frozen, ada yang benar-benar real margarita, terus ada twist, ada tomis margarita, semua varian ada di situ sih. Eksperimental, terus the future. Oh, saya belum nyoba sampai akhir-akhir tuh kemarin. Boleh nanti Ntar. habis ini. Ya, Masih panjang kali. selanjutnya. Apa itu? Nah, tadi kan berbicara dari segi outletnya sendiri, Pulkenya sendiri. Nah, sekarang saya kayak lebih pengen tahu tentang Mas Munes ya. Audiens pengen tahu Mas Munes nih siapa sih Mas Munes? Oke. Kayak asal usulnya apa nih olah? Oke. Boleh untuk memperkenalkan diri Mas Munes sendiri actually. Oke, Yang sebenarnya nggak terlibat sama Pulkenya sebenarnya Mas Munes. enggak terlibat. Kalau kelahiran sih saya di orang Bugis ya, Sulawesi Selatan. Terus perjalanan, ya sekolah dulu ya. Saya lahir di daerah kayak kota kecil lah ya, namanya Baru. Saya lahir dan sekolah di situ sampai SMA, walaupun SMA-nya 5 tahun. Itu pun nggak dapat ijazah karena Veteran luar perang biasa dingin. banget. Luar biasa banget ya, tapi itu nggak patut dicontoh. Tapi abis let's say kita skip sekolah karena Oke. kita pasti sekolah tuh Yeah. saya juga rasanya kayak dulu main-main Yeah. di sekolah. Cuman Oh, perjalanan Mas Munes karir. perjalanannya bisa kayak awal mulanya kayak bisa ketemu jadi bartender terus berhubungan sama dunia liquor tuh gimana? Oke, pertamanya saya kan masuk di dunia hospitality ya, di hotel tuh pertama kali saya jadi housekeeping. Housekeeping setahun, habis itu saya sempat cabut. Hari itu ada hotel bintang 5 nawarin kalau casual itu kayak daily worker ya, gaji per hari. Terus saya jadi barback lah ya, nyuci gelas, barback. segala macem. Terus aku ngobrol sama bartendernya, ternyata wah asik nih kerjaan ini. Dicoba nyicipin semua dari liquor, oh kayak gini loh karakternya seperti ini, whisky itu apa, rum itu apa, tequila itu seperti apa. Akhirnya wah kayaknya passion saya di situ. Akhirnya Mulai belajar, akhirnya saya berani diri ke Bali. Karena waktu itu saya rasa ya tahun 2010 2011 kalau nggak salah, tempat yang paling cocok untuk belajar ya pada di Bali. saat itu. Ya saat itu. Karena ya namanya anak daerah, ya saya beraniin diri ke Bali, akhirnya kerja di Bali. Gitu. Di Bali sekitar 5 tahun, 6 tahun. Habis itu saya ke Semarang. Semarang sekitar ya 1 tahun lebih lah ya. Akhirnya saya ke China, Macau. Nah, ini boleh diceritain Mas Munes yang pengalaman di Hong Kong, di Macau, di China ini. Soalnya nggak banyak juga sih bartender Indo yang kayak punya kayak field experience di daerah situ gitu. Ya Jadi balik bisa lagi jadi sih itu perspektif yang unik. keberuntungan sih ya. Balik lagi seperti saya jelasin tadi, saya background pendidikan saya kan memang ijazah SMA nggak dapet, terus STM segala macam, tiba-tiba ke industri. Tapi pada hari itu aku coba ya, karena ada teman di sana, saya coba untuk ya udah apply aja, terus nanti toh kamu bakalan diinterview sama FB direkturnya. Saya diinterview 3 kali, akhirnya lolos. Ya saya ke Macau, dan sebenarnya itu mimpi saya sebenarnya. Karena kan apalagi Macau tinggal nyebrang ke Hong Kong kan. Di Hong Kong banyak bartender yang saya cuma bisa lihat di YouTube segala macam. Akhirnya saya coba ya kalau ketemu mereka saya coba ngobrol kayak gimana, culture koktel itu seperti apa kalau di sini. Akhirnya saya benar-benar belajar di sana. Itu tahun berapa tuh Mas Munes? 2017 ya. Oh, lama tapi nggak lama-lama 2017 atau 2018 ya. Saya kan ketemu Mas Munes waktu 2022. Oh, udah di Liberty ya. Udah di Liberty. Itu udah
beberapa bulan tuh saya balik ke Indonesia, habis itu langsung ke Tapi Jakarta. pas sih benar-benar kayak pas baru balik dan dikasih kepercayaan di Liberty itu benar-benar. Ya, Rest in peace Liberty. Itu one of my favorite places pas Thank di you. SCBD. sayangnya Sayangnya sih. tapi it's okay, ada tempat baru nih. Iya, ini next favorite places. Sia di notte che di giorno, io ti vedo in ogni foto della gente, mi cammina d'improvviso, mi ritrovo a sorridere anche io. Gimana kalau kita shot dulu bang? Nah, benar-benar nih, biar ada ide. Kagak. Sampai mati ide tadi mau Ya. apa. Sip. Ini mezcal ya? Pakai Tazo Espadin nih dari Iya. bawahnya. Iya, iya. Wow. Ini sih. Smoky. Wah, one of my fave juga sih. Kayaknya orang yang pertama kali kasih minum mezcal saya ya bang? Iya, iya benar. Pas Iya yang ya, pas di Tahun lalu ya? Liberty benar, Liberty masih buka waktu itu. Oh iya, benar. Iya. Benar. Oh enggak, 2 tahun yang lalu. 2 tahun lalu benar-benar 2023. Pertama ya. kali abang Iya. minum mezcal. Iya. Waktu ini ya Mas Munes masih ini ya jadi BBA-nya. Iya iya. Pakai Tazo. Macet Tazo. Tapi gila sih, semoga dia naik lagi sini pakai Tazo nih guys. Terakhir kan saya ngambil pas ke Serpong ya. Oh iya Si itu ambil juga itu. botolnya, Iya, oh, iya, gila. itu sih, ini botol Thank you setengah banget, Bang. ya. Masih setengah kan bingung. Iya, Oh iya. ini saya udah harus cabut terus ya udah dikasih ke Mas Munes buat Iya. berkarya aja. Saya bikin mereka koktail buat semua tamu yang datang ya. Satu Oh, aja sih. bentar, saya ingat saya mau ngomong apa. Kan waktu itu yang Rabu lalu sama Jumat lalu saya kesini kan ada ini kan yang bir agave. Nah itu Mas Agave Munes boleh beer. ceritain. Itu soalnya kayak benar-benar kayak the only one in Indonesia kayaknya. Tapi nggak detail banget ini. Soalnya ada Oh masalah. iya iya, confidential berita CIA. Iya. Tapi- Jadi sebenarnya Oh, ya info. mungkin satu-satunya di Indonesia ya agave beer. Bahkan saya keluar ke Singapura, China atau apa belum ada sih. Jadi benar-benar pertama kali, makanya cepet banget tuh kemarin Iya, habis iya. sampai orang masih minta. Dan memang saya rasa sih masuk banget ya. Enak sih saya minum juga. Iya, wah, ini benar, kayak benar. potensi banget sih. Benar. Itu pertama kali tuh di Jakarta. Hmm. Cuman ada di sini sih agave beer. Kita produksinya di Bali. Nah kan tadi ada yang itu kan salah satu produk apa ya istilahnya, produk bikinan Pulke sendiri lah yang kayak Anda. Ya, itu soon ya. Brand Coming beer. soon pasti ada. Nah kan itu yang bir. Nah yang saya penasaran ini nih, saya baru perhatiin juga nih. Nih Rabu lalu kan di Oke. menu. Nih Mas Munes kasih lihat ya nih. Pulke House Blend. Kasih lihat dulu nih ke penonton. Nah Jadi- ini apa ini jadi? Jadi sebenarnya pas saya ke Meksiko ya, saya dibawa ke distillerinya, salah satu distilleri lah ya, di Jalisco. Jadi di situ saya dimasukin di ruangan testing room ya. Oh. Saya dikasih beberapa tequila, terus master distillerinya ngomong, silakan blending sendiri, maksudnya mix sendiri antara Oke. Blanco, Reposado, sama Anejo, sama Extra Anejo. Akhirnya setelah beberapa kali saya blend, mix berapa persen, Blanconya berapa persen, Reposadonya berapa persen, Anejonya berapa persen. Akhirnya saya dapetin nih satu formula. Habis itu saya dibawa ke barelnya kan, tempat barel penyimpanan barelnya. Saya mix di situ. Yang tadi saya bikin pas testing, saya bawa ke situ, saya tulis kan pakai Rumusnya ya rumusnya, saya bikin di situ. Saya bottling, saya bawa ke Jakarta. Udah. Nah kebetulan kemarin saya buka, ada beberapa orang lah yang Oh nih, Kolektor. tumbal Bukan. tumbal tester apa? kolektor Oh, tequila oke. lah yang Kirain tumbal saya anggap tester. cocok nih buat saya nanya gimana, dan Iya. hampir semuanya suka sih. Akhirnya saya coba bikin di Pulke. Oh, mantep. Sebenarnya ini tequila jadi kayak Blanco, Reposado, Anejo, Extra Anejo saya blended. Iya. Jadi- Dan ini bakal jadi kayak house blend-nya apa enggak nih ke depannya? House blend. Akan jadi house blend. Oke. Karena brand yang di Jalisco itu kebetulan ada di Indonesia kan. Jadi saya pakai itu juga jadi persis, nggak ada bedanya pasti. Oke. Tinggal formulanya berapa persennya. Ya, mainin di rasionya berarti ya. Yes. Kejutan sih. Buat orang-orang kok bisa seperti ini ya. Blended antara tequila itu. Nah, kan tadi kita udah ngomongin Yes. tequila yang
produknya bikinan Pulke sendiri. Terus mungkin kayak viewers ada yang kayak pengen penasaran kayak range tekianya di kelas apa gitu misalnya kalau di sini kayak Mas Munes mungkin punya beberapa merek yang jadi rekomendasi yang ada juga dijual di sini gitu. Yang ada di Indonesia tuh. Oh, yang ada di Indonesia sih. Yang ada di Indonesia dulu baru nanti kita bahas ke yang Banyak. rak yang spesial itu yang di bawah. Banyak. Ada beberapa tequila sih ya. Tapi let's say yang modelan kayak 1800, Patrong gitu semua ada lah. Ada Don Julio, Iya. Espolon Ya, semuanya. biar kayak maksudnya audience tahu juga Ya, kayak ini banyak. jual tequila yang udah lengkap, well known benar-benar lengkap kok. apa yang cuman bener-bener niche doang gitu. Iya, kan? saya Penting maunya juga. sih semua brand yang ada di masuk di Indonesia ada di Ada Pulke. juga plus yang niche-nya berarti. Iya, Plus ada. yang niche dan plus yang bikinan sendiri. Iya, pokoknya saya hampir pastiin ya semua yang masuk di Indonesia Ada di sini nih. dijamin pasti ada di sini. Oke, mantap. Ditambah guys. ada Jadi, beberapa lah ya yang Ah. dari basically ini lah ini jadi Luar. kayak udah kayak glosarium tequila gitu. Kayak Ya. apa aja ada gitu. Dari yang kayak yang well known sampai yang niche banget sampai yang ya, dan ke yang setiap benar-benar- orang buka botol pasti saya temani minum, saya jelasin, oh iya tesnya seperti ini, baiknya diminum seperti ini, kayak gitu. Dan sekarang kan sebenarnya eranya udah mengarah, kan variannya makin banyak tuh. Iya, Sekarang iya, ada benar. Cristalino yang lagi tren Iya. di mana-mana pasti. ya hampir mereka semua buka semua itu. brand gede udah bikin Cristalino. Cristalino, sendiri. ya. Nah nanti kan ada satu rak yang misterius tuh yang di bawah yang tadi kita lihat yang bagian Kia yang curated banget yang Mas Munes handpick. Ya, ada- langsung dari pesawat. Nah itu nanti kita kayaknya boleh room tour ke bawah sih. Boleh. Kita lihat. Oke. Terus ngomongin apa lagi ya tadi ya? Kayaknya Satu udah. lagi mungkin? Aduh. Mau apa ya? Kita coba yang Pulke berarti ya. Boleh. Enggak, ini harus blendnya bang. Iya. Iya, boleh dah. Dikit aja gini masih terlalu nanti malam masih ada lagi. Oke. Oke. Cheers bang. Cheers. Oke. Nah, buat Mas Munes sendiri harapannya buat Pulke ini apa ya ke depannya? Baik dari jangka pendek sampai jangka panjangnya. Harapan saya, Iya, untuk Pulke. harapan saya cuma satu, yang datang happy. Oh, oke. Itu Wah, aja ini sih. agak Pokoknya semua dalam- orang yang datang harus happy kalau di dalam sini. banget nih. Ya, Itu baik jangka panjang dan jangka pendek. ya sampai selamanya. Itu kan tadi pasti filosofis ya. Kalau yang kayak masih lebih Ya. praktikal, goals-nya apa kira-kira Mas Munes ke depan nih ke dalam let's say 6 bulan ke depan Mas Munes kayak mau ngadain event apa aja kalau Oke. Ya soal kayak ada event ya. Mungkin pasca opening sampai 3 bulan saya mungkin pergerakannya lihat dulu ya. pelajarin ini ya, pelajarin. market. Nah, 3 bulan ke 6 bulan itu saya planning sih ngundang beberapa talent dari luar yang mungkin Oke. dia punya tequila bar Dari juga, gitu. jadi aku bisa ngundang ke sini lah. Bar takeover, Ya bar saling takeover. sharing kayak gitu, jadi supaya saya juga tahu kayak gimana mereka Iya. konsep dari segala macam ngejalanin tequila bar ini kan gak gampang bang, gak Iya. gampang banget karena kita harus kenalin, oh iya ini tequila, ini mezcal, seperti ini, tesnya seperti ini, harus ngeduket tamu segala macem. Sebagian, maksudnya walaupun beberapa juga ada yang ngerti pasti, tamu-tamu yang datang udah ngerti, oh saya mau ini, enggak, karena saya lebih suka brand ini, gini Oh, iya, iya, tesnya. Ya, Tapi kayak saya expect juga yang datang ke sini nih sih pasti udah ada some knowledge tentang tequila sih. beberapa ya yang datang malah yang Iya. kayak kolektor Ah, tequila, iya, iya. wah kalian jual Soalnya ini ternyata kayak ya, tempat yang oke. tepat buat itu sih. Saya suka, mudah-mudahan tiap minggu saya bisa ke sini. Aku bilang tiap hari juga nggak apa-apa. Saya selalu di sini hampir 24 jam. Gila sih, bener kayak pawang Ya, ular ya, gitu. ya. Nih tapi saya berharap nih penetrasi bisa makin luas, jadi kayak orang-orang yang kayak nggak gitu ngerti tequila atau mezcal bisa
nyobain juga dan menikmatin benar. gitu kayak. Generalnya seperti itu sih. Saya Jadi coba kayak buat mengeduket ya. ada value educationnya juga, nggak cuma value entertainment Iya alias iya mabok iya, gitu. harus Iya. makanya Entertainment semua sama anak-anak education yang harus. ada di Pulka itu aku mereka paham sih juga kalau misalnya ada yang walaupun koktail atau dia mesen bir atau buka botol harus ada di sampingnya, dia harus jelasin oh iya tesnya seperti ini. Kalau koktail kita prosesnya seperti ini, historinya seperti ini, nanti Bapak setelah minum akan ninggalin flavor seperti ini, efeknya seperti ini. Mereka paham pasti. Karena sebelum ini opening kan saya Randy bareng hampir 3 bulan loh baru jadi. Iya, ini kan saya nungguin banget sih dari tahun lalu, Desember tahun lalu. Bang. Terus kayak Finally ya. ini kayak banyak dramanya sih, buka ini kayak nunda lagi dulu. Iya iya, ada awal bilang beberapa. mau Februari ini opening. Februari mau enggak, pertamanya mau tahun baru. Oh iya, mundur lagi. Chinese New Year, habis itu ini. Akhirnya baru sekarang. Iya, benar-benar ini sih kayak Ya. very grateful sih akhirnya buka dan jadi salah satu Hampir orang. menyerah pasti. Jadi stres udah semua Bangga saya banget alami sih di sini. buat Mas Munas ya. Tapi pas opening saya happy banget, orang-orang datang, wah maksudnya apresiasi lah, wah kalian ternyata kerjanya good job lah ya, ngebikin suatu tempat yang benar-benar kalau kita mau minum Ya ini benar-benar tempatnya passionate sih ketahuan. Iya. Kayak art lah. ya. Nah kan kita udah cukup banyak bacotnya, Yes. tapi kita belum ngasih tahu ini lokasinya di mana kan, jadi kayak orang bego nanti lagi. Dikiranya tempat misterius gitu ya. Nah, ini Ya, Mas memang Munas agak berat sih, jelasin ini tempatnya di mana, terus bukanya dari jam berapa, tutup hari apa. Oke, jadi Pulka itu di Rukan Permata Senayan, di Blok D nomor 9. Kita bukanya jam Sambil lihat kamera ya, Oke. buat nutup. Kita bukanya jam 5 sampai jam 2 tiap hari Sampai jam 2. selama open. Tapi Senin tutup ya, sorry. Senin tutup. Minggu buka. Nanti pokoknya Instagramnya apa ntar dicantumin. Yes. Ntar di tag, tenang, logistics gampang. Oke, kalau gitu kayaknya sekian itu dulu untuk hari ini. Thank you banget, Dan Bang. pastinya masih ada hari-hari berikutnya mungkin So, dimana kita bisa kayak konten dan ngobrol-ngobrol. tiap minggu harus kesini, Bang. Diusahakan, Iya saya sih. tinggal agak jauh sih. Jadi Oke. benar-benar thank you banget lo Mas Munes sudah kayak ngeladenin ocehan saya hari ini. No. Saya senang banget. Iya. Saya senang banget diajak ngobrol terus ngeduket. Benar-benar Iya. very grateful sih, jadi akhirnya Betul. nungguin ini dan akhirnya benar-benar bisa datang. Wah, Thank you. mantep. Oke, sekian kita tutup dulu untuk hari ini. Sampai jumpa dalam waktu yang belum ditentukan. Nanti we'll see lah. Oke, see you. Thank you. Amigo.